mertua kecewa. Tapi kalau engkau menaruh pengharapan pada Allah, engkau tidak akan dikecewakan. Katakan amin. Suami bisa mengecewakan, istri bisa mengecewakan, anak menantu bisa mengecewakan, tapi Tuhan Yesus yang kepadanya engkau menaruh pengharapan tidak akan mengecewakan. Katakan amin. Menaruh pengharapan pada uang pun bisa mengecewakan. Tapi ketika engkau bilang, Tuhan, aku mau menaruh pengharapanku pada Tuhan. Uang, keadaan, manusia, siapapun bisa mengecewakan. Tapi ketika engkau menaruh pengharapan pada Allah, Roma pasal 5 ayat 5 berkata, pengharapan pada Allah tidak mengecewakan. Katakan amin. Ya, jadi malam ini kalau engkau tidak ingin menjadi orang yang kecewa, jangan menaruh pengharapan pada manusia, Bapak Ibu. Ya, taruh pengharapanmu hanya pada Allah saja. Allah mengerti segala persoalanmu. Allah mengerti segala beban penderitaanmu. Allah mengerti kapan Dia akan menolong saudara dan saya. Allah mengerti, Dia tahu jalan keluar untuk saudara dan saya. Bilang amin, ya. Karena itu terus berharap pada Yesus. Ya, ini yang namanya BPJS. Apa itu BPJS, Bu Jacut? BPJS itu apa, Bapak Ibu? Ada yang tahu? BPJS itu artinya berharap saja pada Yesus, ya. Yesus saja. Berharap pada Yesus saja, ya, BPJS. Amin, ya. Jadi kalau engkau berharap pada Yesus, nah, itu dia, engkau bahagia. Bilang amin, ya. Oke, malam ini kalau ada yang masih kecewa, itu karena engkau menaruh pengharapan pada manusia, ya. Hari ini minta ampun kepada Tuhan dan engkau berbilang, Tuhan, aku mau menaruh pengharapan pada Yesus saja, ya. Jangan juga menaruh pengharapan pada dokter. Saya tidak melarang saudara ke dokter, boleh. Dokter cuma alat, bilang alat. Dokter cuma sarana, tapi sumber kesembuhan Yesus. Amin, ya. Saya tanya, dokter bisa sakit? Bisa. Dokter bisa mati? Bisa. Dokter bisa gagal? Bisa. Kenapa? Karena dia manusia, Bapak Ibu. Nah, kalau engkau menaruh pengharapan pada Allah, wow, engkau bahagia sekali. Bilang amin, ya. Oke, kita lihat yang kedua sekarang, hasilnya ini. Yang kedua, saudara-saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia sadar. Ya, dulu nggak sadar, sekarang sudah sadar. Sadarnya bagaimana? Dia sadar bahwa dia dipanggil Tuhan. Untuk apa, Bapak Ibu? Dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil dan mengajarkan semuanya itu. Bilang semuanya itu. Semuanya. Amin, ya. Dan itu yang sedang kita lakukan, ya, sampai hari ini, Bapak Ibu. Mari kita lihat, ya, kisah 1 Timotius 4 ayat 11. Ya, 1 Timotius ayat 4 ayat yang ke-11. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Amin. Amin. Singkat sekali. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Pak, itu kan untuk memberitakan itu kan tugas pendeta. Itu tugas pemimpin gereja. Siapa yang bilang? Itu tugas gembala. Siapa yang bilang? Tugas kita semua. Yesus pada waktu dia bangkit dari antara orang mati sebelum dia naik ke sorga, dia berkata, karena itu pergilah. Pergilah apa, saudaraku? Pergilah, beritakanlah Injil. Jadi Tuhan panggil kita semua untuk memberitakan Injil. Ya, jangan tunggu jadi pendeta dulu baru beritakan Injil. Sudah terlambat, Bapak Ibu. Apapun posisimu saat ini sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai seorang ibu rumah tangga, seorang kepala keluarga, Tuhan panggil kita memberitakan Injil. Amin. Dan ajarkanlah semuanya itu. Ada dua hal yang perlu kita pahami. Injil diberitakan, lalu kemudian Injil itu diajarkan, Bapak Ibu. Ya, saudara-saudara, supaya apa? Iman jemaat itu makin dewasa. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu, Tuhan kasih kita anugerah di dalam gereja CLCC ini, supaya bisa dengar Injil setiap hari diberitakan, ya. Dan Injil yang diajarkan secara berseri, secara runut supaya saudara tidak bingung. Saudara dituntun step by step, pelan tapi pasti. Dan oleh anugerah Tuhan malam ini kita sudah tiba di serial yang ke-101, ya. Doakan besok pagi perjalanan kita besok tiba di 100 yang kedua, ya. Besok malam kita tiba di 100 yang ketiga. Ini anugerah Tuhan semata-mata.
Nah, saya rindu juga supaya nanti apa yang saudara sudah dengar, yang diajarkan ini saudara pegang dengan baik. Dan jangan biarkan seorang pun mengambil apa yang telah saudara terima, yang saudara dengar itu, pegang sampai Tuhan datang. Dan setelah engkau pegang, engkau beritakan juga apa yang saya beritakan. Dan engkau ajarkan juga apa yang saya ajarkan. Jadi karena itu semua kita perlu belajar ya. Belajar. Jadi jangan tunggu nanti sudah sempurna dulu baru beritakan Injil. Sebisanya, saudaraku. Jadi saya kasih tips Bapak Ibu, sebelum engkau beritakan pada orang lain, engkau beritakan kepada dirimu sendiri. Jadi engkau bisa latihan khotbah ya. Di depan cermin engkau sudah bisa ngomong seperti yang saya contohkan, saudara-saudaraku, ya. Dan saudara bisa mulai berkata-kata ya dengan hal yang sederhana. Nanti lama-lama berkembang Tuhan tambahkan terus. Amin Bapak Ibu ya. Oke, jadi kalau kita setia dengan hal yang kecil, Tuhan akan percayakan kita hal yang besar. Dan saya sangat yakin Bapak Ibu, pekerjaan besar sudah menanti kita di depan. Dan saya harus siap untuk hal itu Bapak Ibu. Dan saya rindu saudara juga bisa nangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan ini. Dan saudara juga ada di situ ketika kita masuk dalam pergerakan itu. Are you ready? Apakah Anda siap? Yang siap lambaikan tangan bilang, saya siap. Amin ya. Ini dia Bapak Ibu, beritakan dan ajarkan ya. Maka kita perlu berlatih terus. Oke, kita lihat yang ketiga yang terakhir. Nanti Ibu Lince akan berdoa buat kita semua ya. Yang ketiga, kita akan lihat ya, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menjadi teladan. Teladan dalam hal apa, saudaraku? Dalam tutur kata ya, perkataannya. Dalam apa lagi? Tingkah lakunya. Dalam kasihnya, kemudian dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Haleluya, komplit semuanya. Ya, kita lihat ayatnya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Amin ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi saudaraku, bukan masalah muda atau tua, tapi yang terpenting di sini adalah jadilah teladan. Ya. Ada orang yang masih muda tapi dia punya teladan bagus. Nah, itu patut dicontoh Bapak Ibu sekalian ya. Ada orang yang tua tapi dia punya teladan bagus, itu patut dicontoh saudaraku. Dalam hal apa saudara? Teladan dalam hal apa? Perkataan, tutur katanya. Dulu perkataannya negatif, sekarang positif. Amin. Dulu perkataannya banyak kebun binatang. Nah, sekarang perkataannya sudah beda, meng-create, menciptakan sesuatu ya. Waktu dia sakit dia bilang aku sembuh, aku sehat. Itu kata-katanya udah beda Bapak Ibu ya. Waktu dia lemah dia berkata aku kuat, aku menang. Itu kata-katanya udah beda Bapak Ibu sekalian. Ya, dulunya kata-katanya negatif, sekarang kata-katanya positif. Dulu kata-katanya menyakitkan, sekarang kata-katanya menyembuhkan. Amin Bapak Ibu. Kemudian jadi teladan dalam tingkah lakunya, kemudian dalam kasih, lalu kesetiaan. Orang tidak setia, engkau tetap setia. Itu penting Bapak Ibu. Dan yang terakhir, dan dalam kesucian ya. Kesucian itu adalah sifat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita lihat 1 Timotius 4 ayat 12 tadi sudah diperdengarkan ya Bros? Sudah. Oke. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa dulu dan Ibu Lince akan doa buat kita semua ya di malam ini. Ya, shalom semuanya. Ya, shalom. Ya, mari kita sama-sama berdoa.